Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi. Insyaallah di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang sejarah dan strategi masuknya Islam di Indonesia. Akan tetapi sebelum kita melangkah lebih jauh, mari sama-sama kita buka terlebih dahulu pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut para ahli sejarah, Islam masuk ke Indonesia melalui beberapa teori yang beredar di masyarakat luas. Jadi ada setidaknya 3 teori yang beredar di masyarakat luas. Yang pertama, nama teori ini adalah teori Gujarat. Teori Gujarat adalah menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang-pedagang Gujarat India. Lalu teori yang kedua adalah teori Mekah. Teori Mekah menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang-pedagang dari Mekah atau Timur Tengah pada abad ke-7 Masehi. Sedangkan teori yang ketiga adalah teori Persia. Teori Persia menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang-pedagang dari Persia pada abad ke-13 Masehi. Dari ketiga teori ini, para ahli sejarah mencari kebenaran dari tiga teori tersebut dan ditemukan bahwa sejarah masuknya Islam di Indonesia itu yang benar adalah dengan teori Mekah, yakni Islam masuk di Indonesia dibawa oleh pedagang-pedagang Mekah dan disebarkan pada abad ke-7 Masehi. Nah, setelah kita mengetahui awal mula dan sejarah masuknya Islam di Indonesia atau di Nusantara, sekarang kita akan membahas atau sama-sama belajar tentang strategi yang dilancarkan ketika Islam masuk ke Nusantara. Yang pertama, strateginya adalah masuk melalui perdagangan. Nah, dulu para pedagang ini masuk ke Indonesia awal mulanya ingin berdagang sekaligus menyebarkan agama Islam. Kemudian strategi yang kedua adalah melalui perkawinan. Setelah mereka melaksanakan perdagangan di Indonesia dan para pedagang dahulu dianggap lebih sukses ketimbang penduduk pribumi, maka para pedagang tersebut menikahi wanita-wanita pribumi dan menjadikan mereka istri-istri. Kemudian mereka menyebarkan agama Islam melalui pernikahan tersebut. Kemudian yang ketiga, agama Islam juga disebarkan melalui pendidikan. Setelah mereka melakukan perdagangan, kemudian perkawinan, dan yang ketiga mereka menyebarkannya melalui pendidikan. Setelah mereka menetap di Indonesia, mereka membangun lembaga-lembaga pendidikan, pesantren-pesantren, majelis-majelis ilmu dan sebagainya. Inilah cara yang mereka lakukan untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara. Kemudian yang keempat, mereka juga menyebarkan Islam ke Nusantara melalui kesenian dan kebudayaan. Karena pada zaman dahulu orang-orang pribumi atau orang-orang Nusantara sangat erat dan sangat kental dengan kesenian dan kebudayaan. Maka dari itu mereka memasukkan dakwahnya ke kesenian dan kebudayaan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, mereka juga memasukkan dakwah Islam ke Nusantara melalui politik Islam. Inilah 5 strategi atau cara yang mereka lakukan dalam memasukkan Islam ke Nusantara atau ke Indonesia. Berbicara tentang strategi dakwah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat An-Nahl ayat 125. Quran surat An-Nahl ini menjelaskan tentang bagaimana cara berdakwah yang baik. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk berdakwah. Perintah tersebut dimuat dalam
Quran surat An-Nahl ini. Bunyinya adalah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya adalah, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah atau dengan baik dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surat An-Nahl ayat ke-125. Dari ayat ini dapat kita simpulkan bahwa ketika kita berdakwah di masyarakat, yang pertama yang harus kita tunjukkan adalah berdakwahlah dengan lembut, berdakwahlah dengan santun, dan berdakwahlah dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Karena di ayat ini dijelaskan, berdakwahlah kamu dengan cara yang baik agar kamu bisa diterima di masyarakat sekitarmu. Jangan sampai kita berdakwah dengan kekerasan atau dengan memaksa, karena Islam tidak pernah mengajarkan hal tersebut. Nah, setelah kita mengetahui tentang teori masuknya Islam di Indonesia, kemudian kita mengetahui strategi masuknya Islam di Indonesia, didukung dengan ayat-ayat Al-Quran yang ada di dalamnya, kemudian kita akan sama-sama belajar tentang tokoh-tokoh yang membantu menyebarkan Islam di Indonesia. Nah, berbicara tentang tokoh-tokoh ini, kita mengenal tentang istilah atau sebutan Wali Songo. Nah, Wali Songo ini jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah 9 wali. Nah, 9 wali ini adalah orang yang menyebarkan Islam di Nusantara. 9 wali ini adalah, yang pertama Sunan Maulana Malik Ibrahim, yang kedua adalah Sunan Ampel, yang ketiga adalah Sunan Giri, yang keempat ada Sunan Bonang, yang kelima ada Sunan Derajat, yang keenam ada Sunan Kalijaga, yang ketujuh ada Sunan Gunung Jati, yang kedelapan ada Sunan Kudus, dan yang kesembilan atau yang terakhir ada Sunan Muria. Inilah nama 9 sunan atau wali songo yang menyebarkan agama Islam di Nusantara melalui cara dan strateginya masing-masing. Yang jelas, 9 tokoh ini menyebarkan Islam dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, dengan penuh sopan santun, dan dengan cara yang baik, tidak dengan memaksa, apalagi sampai membunuh orang untuk masuk ke dalam Islam. Nah, setelah Islam masuk ke Indonesia dan berkembang pesat, kemudian muncullah gerakan-gerakan pembaruan Islam. Di dalam gerakan pembaruan Islam ini terdapat 2 kategori gerakan pembaruan. Yang pertama adalah gerakan di bidang pendidikan dan sosial, dan yang kedua gerakan di bidang politik. Nah, untuk gerakan bidang pendidikan dan sosial, kita tentu sudah sangat mengenal. Di sini ada lembaga NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, dan lain-lainnya. Ini adalah gerakan-gerakan pembaruan Islam yang berfokus pada pendidikan dan sosial. Sedangkan gerakan yang kedua ini adalah gerakan politik. Gerakan politik ini mencakup tentang partai-partai politik Islam. Nah, jangan sampai kita sebagai orang Islam tidak mau atau acuh berpolitik. Karena kalau sampai kita acuh berpolitik, orang-orang yang kurang baik atau orang-orang yang tidak baik sekalipun akan memegang politik, dan ketika mereka memegang kekuasaan, maka mereka akan mengeluarkan kebijakan sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Jangan sampai orang yang LGBT memegang politik, atau orang yang suka korupsi memegang politik, atau orang yang tidak jujur memegang politik. Nah, jangan sampai seperti itu. Tunjukkan bahwa kita umat muslim peduli dengan politik, dan kita bisa menjadikan politik menjadi lebih baik lagi ke depannya.
Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna bagi kita semua dan nanti dapat kita amalkan dalam kehidupan ini. Mari sama-sama kita akhiri dan kita cukupkan dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.